Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Nur Yamin. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep jendela bisnis. Ini dibuat oleh saya sendiri, Nur Yamin, dengan nomor seperti tercantum. Oke, konsep jendela bisnis ini sebenarnya konsep sederhana yang bisa teman-teman terapkan baik untuk usaha kecil, menengah, ataupun perusahaan yang besar, dimanapun, kapanpun, dan kalangan apapun. Oke, kita langsung saja ke favor konsepnya. Jadi favor konsep jendela bisnis ini terdiri dari judul, jendela bisnis, nama bisnis, dan disusun oleh. Konsep jendela bisnis ini terdiri dari 9 item ya. Pertama atau 9 elemen. Pertama produk, yang kedua SDM, ketiga sumber, keempat mindset, yang kelima adalah kontrol, dan yang keenam adalah target, 7 strategi, 8 benefit, 9 realisasi. Karena keseluruhan ini sebenarnya sudah mencakup hal yang paling sederhana dalam menjalankan bisnis. Teman-teman bisa diterapkan. Kalau teman-teman dapat menerapkan semua konsep ini, yang 9 item ini, insya Allah perusahaan atau usaha yang teman-teman jalankan itu akan berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita ke produk ya. Jadi produk ini adalah semua produk apapun yang bisa kita jual. Produk ini bisa juga dalam bentuk barang atau bentuk jasa. Lalu implementasinya gimana nih? Teman-teman direkomendasikan untuk membuat daftar harga produk, harga jualnya berapa, dan teman-teman harus mendapatkan atau punya daftar harga dari vendor dengan cari vendor yang semurah-murahnya yang dapat memberikan harga yang murah. Oke, yang selanjutnya adalah SDM. SDM ini merupakan sumber daya manusia yang sangat penting teman-teman sebagai subjek atau pelaku ya. SDM ini terdiri dari bagian pengelola, bagian penjualan, dan bagian pengiriman barang. Lalu yang bendahara atau bagian keuangan masuknya kemana? Ya masuknya ke sini nih, bagian pengelola. Karena sebenarnya untuk menghemat tim gitu ya, cukup hanya dengan menggunakan 3 item saja atau 3 bagian saja yang ini. Implementasinya gimana nih? Implementasinya ya nanti teman-teman disarankan membuat daftar nama karyawan dan juga nama slip gaji karyawan. Begitu. Selanjutnya adalah apa tadi? Yang kedua SDM, yang ketiga sumber. Nah, sumber ini terdiri dari 6 sumber penting yang wajib teman-teman miliki ya, atau harus teman-teman miliki. Diantaranya sumber modal. Nah, modal ini bisa dalam bentuk material atau imaterial, atau dalam bentuk uang atau benda atau barang, atau dalam bentuk konsep atau pemikiran ya, atau skill teman-teman. Yang kedua adalah tim partner, di mana dalam satu perusahaan baik CP ataupun PT biasanya memerlukan 2 atau 3 partner. Nah, carilah tim partner yang benar-benar sesuai dengan karakter teman-teman, yang satu ideologi, satu visi misi. Yang ketiga adalah vendor nih. Nah, vendor kita harus ini menjadi bagian daripada sumber penting ya, karena tanpa vendor yang baik itu akan mempengaruhi terhadap harga jual pasar atau harga jual produk kita. Yang keempat adalah potensi pasar, dan yang kelima adalah knowledge produk dan knowledge pemasaran dan knowledge apapun yang berhubungan dengan usaha kita. Yang keenam adalah fasilitas dan perangkat pendukung. Untuk potensi pasar sendiri, kenapa saya masukkan ke dalam sumber? Karena kalau potensi pasarnya jelek itu kita tidak bisa buka usaha di situ. Kecuali kalau kita bisa mendoktrin pasar yang jelek tersebut menjadi baik. Dengan apapun caranya yaitu silahkan. Implementasi daripada sumber ini diantaranya teman-teman harus punya rincian investasi modal berapa, ada rinciannya, terus database vendornya juga gimana, dan database jumlah pasarnya juga teman-teman harus punya. Yang keempat adalah mindset nih. Mindset ini terdiri dari seperti penjabaran berikut. Mindset merupakan konsep dasar yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha.
Karena 80% keberhasilan usaha itu berada pada mindset, teman-teman. Sehingga pengusaha sejati adalah mereka yang pintar memainkan dan mengelola antara nilai-nilai emosional dan nilai-nilai sosial. Setidaknya ada 5 mindset penting yang harus dipegang oleh para pelaku usaha. Di antaranya satu adalah positive thinking. Teman-teman harus husnuzon kepada siapapun, baik konsumen, partner, ataupun siapapun. Husnuzon itu bukan berarti teman-teman cuek ya, tapi husnuzon itu tetap kita harus waspada. Yang kedua adalah benefit oriented, karena atau nilai manfaat, karena sejak apapun kenyataan yang terjadi, disitulah ada nilai manfaat yang luar biasa. Contoh, misalnya teman-teman datang ke seorang konsumen, tiba-tiba konsumen itu memarahi teman-teman. Nah, itu secara kasat mata kan terlihat tidak baik, tapi sebenarnya itu baik sekali, teman-teman. Efeknya itu positif, itu efeknya. Pertama, teman-teman bisa introspeksi apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelemahannya, kenapa sampai dimarahin, itu untuk membangun nanti supaya bisa diperbaiki. Yang keduanya, ketika orang-orang melihat teman-teman sedang dimarahin, setidaknya mereka, orang-orang sekitar itu bakal menanyakan itu dari mana, perusahaannya apa, dan produknya apa. Dan ketika sudah tahu perusahaannya apa, itu sudah menjadi poin yang penting bahwa perusahaan teman-teman itu sudah mulai dikenal. Yang ketiga adalah efisien, tepat sasaran, jadi jangan ngawur. Yang keempat dan kelima adalah visi dan misi ya. Implementasinya gimana? Teman-teman harus punya acuan nilai-nilai positive thinking. Apa saja acuan-acuan nilai benefit oriented, apa saja. Ini panjang sekali kalau saya jelaskan. Dan acuan nilai-nilai efisien itu kayak gimana, visi secara umum kayak gimana, misi secara umum kayak gimana, dan knowledge wawasan itu seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah kontrol ya. Kontrol ini merupakan tombol pengendali yang bakal memonitor setiap gerak langkah dari seluruh elemen jendela bisnis. Jadi kontrol ini terfokus pada 3 item atau 3 elemen. Pertama, monitoring harian, kedua, evaluasi bulanan, dan yang ketiganya adalah screening tahunan. Lalu implementasinya gimana nih? Nah, teman-teman harus punya data stok produk harian, data stok produk bulanan, terus absen harian karyawan, absen bulanan karyawan, acuan indikator kinerja karyawan, catatan pengembalian modal, evaluasi tim personal, monitoring belanja ke vendor, dan perkembangan potensi pasar per bulan. Itu teman-teman harus punya catatan seperti ini karena ini sangat penting ya. Yang keenam adalah target. Nah, target ini merupakan komponen penting juga dalam satu usaha. Ada 2 target pasar nih. Pertama, pasar tertentu, yaitu terdiri dari rekanan atau subdis ya, atau reseller. Yang keduanya adalah niche market atau ceruk pasar atau pasar khusus. Yang kedua adalah pasar global, yaitu siapapun dan dimanapun dapat menjadi bagian dari target usaha yang dijalankan. Pasar tertentu ini contohnya apa? Contoh, alat-alat kesehatan. Tidak semua orang bisa bergerak di dunia alat kesehatan, dan tidak bisa semua orang dapat dibidik sebagai konsumen daripada alat kesehatan. Contohnya pasar alat kesehatan ini adalah rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sejenisnya lah. Nah, itu pasar tertentu. Kalau pasar global itu contohnya HP, TV. Yang paling penting dalam pengelolaan target pasar adalah database ya. Teman-teman harus punya database dan pemetaan atau mapping target. Harus punya mapping target yang bagus nih, teman-teman. Selain target pasar, capaian target hasil juga sangat penting. Oke, capaian target sangat penting. Proyeksinya seperti apa? Berapa jumlah banyak konsumen dalam 1 bulan dan berapa besar jumlah omset dalam 1 bulan. Ini sangat penting dalam melaksanakan atau menerapkan target. Implementasinya gimana nih? Teman-teman harus punya catatan data konsumen baru, data konsumen progresif, data konsumen loyal, dan evaluasi target per bulan. Oke, yang selanjutnya adalah strategi. Strategi ini sebenarnya ada 3 ya. Secara umum ada dasar strategi, ada bentuk strategi, ada kondisi strategi. Ini bisa nanti saya uraikan. Kalau di sini terlalu panjang ya teman-teman. Lalu implementasi daripada strategi itu apa diantaranya? Pertama, program promosi,
yang kedua program education center, yang ketiga program holiday support, yang keempat program social support, yang kelima program facility support, dan yang keenam adalah program laga. Program laga ini contohnya teman-teman mengadakan lomba balap karung misalnya, atau lomba voli misalnya, atau lomba mencari cinta misalnya. Nah, ini termasuk program laga. Yang selanjutnya adalah benefit nih. Benefit ini merupakan capaian hasil dari proses, teman-teman. Benefit terfokus pada 3 poin penting. Yang pertama adalah seberapa luas perusahaan dapat dikenal pasar. Yang kedua adalah seberapa banyak pelanggan yang didapatkan, dan yang ketiga adalah seberapa besar omset yang diterima. Implementasi ini merupakan contoh implementasi daripada benefit itu diantaranya. Nah, teman-teman harus punya catatan database pelanggan baru nih. Yang kedua, teman-teman harus punya catatan database pelanggan yang progresif. Yang ketiga, database pelanggan yang loyal. Yang keempat, cash flow per bulan ini wajib nih. Yang kelima, rekap penjualan produk harian. Keenam, rekap penjualan produk bulanan, rekap pembelian produk harian, rekap pembelian produk bulanan, rekap pengeluaran harian. Kalau ada tambahan silahkan teman-teman tambahkan sendiri. Yang kesembilan adalah realisasi. Nah, di bagian realisasi ini sebenarnya ada dua ya, seperti yang dikatakan di sini adalah terdiri dari timetable, yang kedua adalah progressive plan. Nah, timetable ini seperti ini nih teman-teman. Jadi keterangannya apa di sini, tanggal berapa, bulan apa, ini harus terrealisasinya. Sementara progressive plan ini yang di bulan Januari ini tanggal sekian ini terlaksana atau tidak, progresnya seperti apa. Nah, oke. Segitu presentasi dari saya, teman-teman. Semoga ini sangat bermanfaat, terkhusus buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan pastinya banyak sekali kekurangannya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga teman-teman maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.